Nama itu adalah Marcus Rashford, sosok yang kini sedang mencuri perhatian para pendukung Barcelona dan media sepak bola di seluruh dunia. Ketika rumor mengenai masa depannya mulai bertebaran, pertanyaan besar mulai muncul di benak para penggemar, apakah Barcelona akan benar-benar mempermanenkan Marcus Rashford? Ataukah Manchester United masih melihat dirinya sebagai aset penting yang bisa digunakan atau dijual dengan harga lebih tinggi di masa depan? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah drama sepak bola modern yang penuh intrik, negosiasi, dan dinamika emosi seorang pemain besar. Musim tahun 2025 sampai tahun 2026 menjadi titik perubahan besar dalam perjalanan Rashford. Setelah mengalami periode naik turun bersama Manchester United, sang pemain akhirnya dipinjamkan ke Barcelona. Banyak yang awalnya menganggap transfer ini sebagai kebutuhan posisi winger. Namun seiring berjalannya waktu, pemikiran itu berubah drastis. Rashford tampil luar biasa dan mulai menunjukkan performa terbaiknya. Sistem permainan Barcelona yang menekankan passing cepat, counter attack, dan pergerakan tanpa bola ternyata sangat cocok dengan karakteristik permainannya. Setiap pertandingan menjadikannya semakin penting, baik dalam serangan balik maupun taktik permainan posisional. Statistiknya pun berbicara dengan sangat jelas. Hingga saat ini, Marcus Rashford telah mencatat 6 gol dan memberikan 10 assist dari total 20 penampilan di seluruh kompetisi. Angka tersebut bukan sekadar statistik biasa, tetapi bukti nyata bahwa Rashford telah memberikan kontribusi signifikan dalam performa Barcelona musim ini. Penampilannya membantu Barcelona memuncaki klasemen sementara La Liga dan tampil konsisten di Liga Champions. Hal yang lebih menarik adalah perubahan ekspresi dan bahasa tubuhnya. Rashford terlihat lebih percaya diri, lebih bebas, dan lebih bahagia di lapangan. Tampaknya ia menemukan kembali passion yang sempat memudar ketika berada di Old Trafford. Namun kini, segalanya memasuki fase baru. Manchester United telah menetapkan harga resmi untuk melepas Rashford secara permanen. Klub Premier League itu memasang angka sebesar 30 juta euro, atau jika dihitung ke kurs rupiah, mencapai sekitar 582 miliar rupiah. Angka ini masih jauh di bawah nilai pasar resmi Rashford menurut Transfermarkt yang mencapai 40 juta euro atau sekitar 776 miliar rupiah. Dari perspektif bisnis, tawaran tersebut sudah tergolong murah. Manchester United tampaknya mencoba menjaga posisi tawar karena mereka tahu Rashford adalah pemain dengan potensi penjualan tinggi jika ia terus menunjukkan performa positif. Sayangnya, Barcelona berada dalam situasi finansial yang berbeda. Meski ingin mempermanenkan Rashford, klub Catalonia tersebut hanya mampu menyediakan dana sebesar 20 hingga 25 juta euro untuk negosiasi transfer. Bagi banyak pihak, angka itu masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan permintaan Manchester United. Barcelona sendiri tidak tampak terlalu agresif dalam negosiasi ini. Mereka bersikap realistis. Jika harga tidak bisa dinegosiasikan, mereka siap mencari alternatif lain. Situasi finansial klub yang belum sepenuhnya stabil membuat Barca harus mempertimbangkan setiap pengeluaran dengan sangat hati-hati. Di sisi lain, Manchester United justru berharap Rashford terus tampil impresif. Alasannya sederhana, semakin bagus performanya, semakin tinggi harga jualnya. Apalagi Rashford merupakan pemain yang masih dalam usia emas, yakni 28 tahun, usia yang bagi seorang pemain sepak bola dianggap sebagai periode puncak performa. Manchester United tentu tidak ingin kehilangan potensi keuntungan finansial hanya karena terburu-buru memberikan diskon kepada Barcelona. Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, masa depan Rashford kini berada di persimpangan. Di satu sisi, ia menemukan kenyamanan dan performa terbaik di Barcelona, tempat yang memberinya ruang bergerak, kreativitas, dan dukungan penuh baik dari pelatih maupun supporter. Di sisi lain, ada Manchester United yang siap menyambutnya kembali jika transfer permanen tidak terjadi. Situasi ini menimbulkan dilema emosional bagi Rashford. Apakah ia harus tetap tinggal di tempat di mana ia menemukan kembali bentuk terbaiknya? Atau kembali pulang ke klub yang membesarkannya dan mencoba membuktikan diri untuk kedua kalinya? Sementara itu,
Barcelona mulai bersiap untuk segala kemungkinan. Jika negosiasi Rashford gagal, mereka sudah mengarahkan pandangan ke beberapa winger muda potensial dari liga-liga top Eropa. Klub tidak ingin bergantung pada satu nama saja. Mereka ingin memastikan bahwa rencana jangka panjang tetap berjalan, apapun hasil negosiasi dengan Manchester United. Kini keputusan berada di tangan tiga pihak, Barcelona, Manchester United, dan tentu saja Marcus Rashford sendiri. Masa depan pemain ini kini menjadi salah satu rumor transfer yang paling menarik untuk diikuti dalam beberapa bulan mendatang. Apakah Barcelona akan berani menaikkan tawaran? Apakah Manchester United akan bersikap fleksibel? Atau justru muncul klub baru yang tiba-tiba masuk dan mengambil Rashford dalam momen yang tidak terduga? Namun pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal statistik, bukan hanya tentang angka transfer, bukan soal negosiasi yang berjalan dingin di ruang rapat. Sepak bola adalah tentang emosi, tentang perjalanan karir seorang pemain, tentang ambisi klub, tentang hubungan antara pemain dan para pendukung yang membuat olahraga ini begitu hidup. Marcus Rashford kini berada di titik yang akan menentukan sisa perjalanan karirnya. Keputusan yang ia ambil dalam beberapa bulan ke depan berpotensi mengubah jalannya masa depan baik sebagai pemain maupun sebagai ikon sepak bola modern. Di Barcelona, Rashford telah menemukan ritme baru, kebahagiaan, dan lingkungan yang memberinya ruang untuk berkembang tanpa tekanan besar seperti yang ia rasakan di Manchester United dalam beberapa musim terakhir. Di Old Trafford, Rashford adalah simbol harapan. Pemain lokal, lulusan akademi, dan salah satu wajah utama Manchester United dalam era yang penuh perubahan. Namun seiring waktu, tekanan, kritik, dan inkonsistensi performa membuat karirnya berjalan tidak stabil. Kini, ketika ia kembali menemukan dirinya di Barcelona, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari babak baru dalam karirnya? Jika Barcelona pada akhirnya mampu mencapai kesepakatan dengan Manchester United, maka Rashford berpotensi membangun warisannya di Camp Nou. Ia bisa menjadi bagian dari generasi baru Blaugrana, generasi yang diisi pemain-pemain muda, cepat, kreatif, dan lapar akan kemenangan. Namun jika negosiasi gagal dan Rashford kembali ke Manchester United, perjalanan itu juga tidak otomatis buruk. Bisa saja kembalinya ia justru menjadi motivasi baru. Sebuah momen pembuktian, sebuah kesempatan untuk berkata, aku pergi ke Barcelona, aku berkembang, dan kini aku kembali sebagai pemain yang berbeda. Dan tentu saja, ada peluang ketiga, peluang yang selalu ada dalam dunia transfer sepak bola, klub lain masuk dalam pembicaraan. Klub Liga Italia, klub Liga Arab, atau bahkan rival Premier League bisa saja menghubungi agen Rashford. Karena dalam sepak bola modern, pemain dengan statistik, pengalaman, dan reputasi sekelas Rashford selalu punya pasar. Yang jelas, drama ini belum selesai. Negosiasi masih berjalan, media masih memantau, fans masih menunggu dengan penasaran. Apakah Barcelona akan meningkatkan tawaran mereka mendekati 30 juta euro? Apakah Manchester United akan melunak dan menurunkan harga? Ataukah semuanya akan berakhir dengan cara yang tak terduga? Waktu akan menjawabnya. Sampai saat itu tiba, kita hanya bisa menikmati alur ceritanya karena inilah bagian terbaik dari dunia sepak bola, sebuah drama nyata yang tidak membutuhkan naskah, tidak membutuhkan aktor tambahan, dan tidak membutuhkan adegan ulang. Semuanya terjadi langsung di depan mata kita. Dan apapun hasil akhirnya, satu hal sudah jelas, Marcus Rashford telah kembali menjadi pembicaraan besar di sepak bola dunia. Sekarang giliran kalian untuk memberi pendapat. Menurut kamu, Rashford lebih cocok bertahan di Barcelona? Atau seharusnya ia kembali ke Manchester United dan mencoba bangkit lagi di tanah kelahirannya? Tulis komentar kamu di bawah karena suara supporter juga bagian penting dari sepak bola. Jangan lupa like video ini, share ke teman seperdebatan kamu, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari drama transfer dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.